speed up a little. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan situasi di sebuah bar yang dikelola oleh ayah dan anak, sebut saja Owen dan Lena. Mereka setiap hari selalu was-was karena anak dari mafia yang bernama Clyde selalu meresahkan. Di satu hari, Clyde datang dan mempertanyakan ketidakhadiran Lena di pabrik bir milik ayahnya sambil melecehkan Lena tepat di depan mata ayahnya. Hal tersebut membuat Owen murka dan mengancam Clyde, namun karena orang tua, pada akhirnya dia cuma bisa pasrah dan melihat putrinya diperlakukan tidak pantas di hadapannya. Yeah. Don't we? Oh, hell. Setelah kejadian itu, Lena mengeluh di hadapan foto mantan suaminya yang merupakan pasukan khusus yang gugur di medan perang, di mana ia memanjatkan sebuah doa agar Tuhan mengirimkan seseorang untuk memberikan ketenangan di kota ini. Seketika itu, Tuhan mengabulkan doanya karena di saat bersamaan kota itu kedatangan seorang pria misterius. Pria tak diketahui dari mana asalnya itu datang ke kedai makan dari Vernon. Sang pria misterius itu menawarkan jasanya untuk bekerja serabut, di mana ia bersedia dia dibayar seikhlasnya. Well, and what they used to be. I'd have fixed it myself, but my name's Vernon. That doesn't look like it'll be a problem. Vernon yang merasa kasihan meminta pria itu untuk memperbaiki rak kayu di ruang bar. Namun Vernon memperingatkan jika kota itu bukanlah kota yang aman bagi orang luar. Peringatan Vernon langsung terbukti karena saat itu juga Willie, sang sheriff, datang ke bar milik Vernon, di mana saat dia melihat adanya orang asing tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba sang sheriff mengusirnya agar cepat-cepat segera pergi dari kota kecil ini. Well, to find your way out of Rondo. So why don't you just finish up that meal? I'm breaking some kind of law? I can be real inventive. Well, just because you're a veteran don't mean special forces. Kemudian kita akan diperlihatkan oleh seorang pengusaha kaya raya bernama Jeremiah yang merupakan ayah dari Clyde. Jeremy adalah CEO pabrik bir di kota ini. Namun pabriknya tersebut hanyalah usaha sampingan karena sumber kekayaan utamanya berasal dari penjualan narkoba dan obat-obatan yang sering disalahgunakan. Ternyata inilah alasan mengapa Lena didatangi oleh Clyde di awal film tadi, karena seluruh warga di kota itu dipaksa terlibat dalam bisnis haramnya. Kini tangan kanan Randall bernama Sike memanggil salah satu warga kota yang dipaksa kerja untuk segera menghadap Jeremiah. Get in. Let's go. Back to work. Come on. Jeremiah kesal karena dia terpaksa menjalankan serangkaian pemeriksaan oleh kejaksaan gara-gara pria ini diam-diam melaporkan bisnis haramnya, yang membuat Jeremiah memberikan teguran keras agar kejadian ini tak terulang lagi. Make this easy, Attorney General. Citizens. Whitfield. Di sisi lain, sang pria tua itu memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Namun karena uangnya kurang untuk menyewa sebuah kamar, terpaksa ia mencari kerjaan lagi di kota ini. Sekarang bar Owen lah yang ia kunjungi, di mana Owen menyadari jika pria itu adalah mantan pasukan khusus dari militer. Owen teringat dengan mendiang menantunya dan langsung bersedia memberikan sebuah pekerjaan, di mana Owen menyebut pria itu dengan sebutan nomada, gara-gara pria tua itu sering berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lainnya. I got one back here dealing new fits. How's that for a deal? Owen, Owen Hayes. lead the way.
Lena tampak tak senang dengan kehadiran orang asing di barnya. Selain karena tak jelas asal-usulnya, keberadaan Nomada bisa menjadi ancaman jika Clay sampai tahu ada orang lain di bar tersebut. Dan benar saja, saat itu juga Clay dan anak buahnya datang ke bar. Owen beralasan jika Nomada hanya numpang istirahat untuk 1 hari di kota itu. Yang lantas, Clay menyuruh Nomada segera pergi jika urusannya telah selesai. Seperti biasa, Clay berulang kali mendekati Lena, namun seperti biasa juga Lena selalu menolaknya. I don't think so. Well, that's fine. Kinda hurts my feelings. Malamnya, Nomada menerima uang gaji dan dipaksa oleh Owen untuk makan malam bersama. Pada momen ini, Lena meminta maaf karena bukannya tak mau membantu, namun Nomada harus segera pergi dan jangan datang kembali ke barnya. Meskipun begitu, beruntungnya Nomada punya cuang yang cukup untuk menginap di motel ini. Dan entah seberapa kelam masa lalu Nomada sebenarnya, karena setiap hendak tidur, trauma pertempuran semasa tugasnya sebagai prajurit menjadi mimpi buruk di setiap tidurnya. Bukan segera pergi dari kota ini, esokan harinya Lena melihat Nomada masih bekerja di barnya yang membuat Lena mengamuk pada sang ayah. Tak lama kemudian, apa yang Lena takutkan pun benar-benar terjadi. Clay murka melihat Nomada yang masih berada di kota itu. Sontak saja, Clay memberikan pelajaran keras pada Lena. Saat melihat kekerasan ini terjadi di depan matanya, Nomada akhirnya tak kuasa menahan amarahnya dan langsung mengajar Clay di depan anak buahnya. Your weapons. Put them on the table. Turn and walk out of here. Today. Melihat sekali hebat pria lansia seperti Nomada membuat Lena mulai menerima kehadirannya. Pada momen ini juga terungkap bahwa Jeremiah membayar uang tutup mulut pada setiap warga dan melarang keras warganya untuk keluar dari kota ini. Itu semua dia lakukan karena tak ingin mengambil resiko jika bisnis haramnya sampai terungkap. Itu juga yang menjadi alasan mengapa orang asing dilarang lama-lama berada di kota ini. Then Brian dies, and Lena just come back. Look, I know you're in, Where does he fit in? He's in on it. but what you started here today? Still these fire. I do. Setelah kejadian itu, Clay pulang dengan wajah bonyok dan ia juga mengadu seperti bocil SD yang berkelahi dengan teman sekelasnya. Namun karena Jeremiah sangat waspada, dia lebih memilih untuk mengutus sheriff agar segera mengusir Nomada dari kota itu. The horseshoe. Clyde and his pals. Get him out of town. I'll take care of that. She forced his asshole to leave town yesterday. Oh, shit. God. Thank you. Cleaned up and get over to the brewery. Berita kerusuhan Nomada sampai ke penjuru kota, di mana mereka khawatir dengan keberadaan Nomada di kota itu yang hanya akan membuat warganya dalam bahaya. Mereka tak peduli meskipun Nomada adalah mantan pasukan khusus. Nomada sendiri kini sedang menghubungi teman lamanya, di mana teman lamanya ini benar-benar terkejut jika Nomada masih hidup dan terdengar sangat segan padanya. Tak siapa Nomada ini sebenarnya, namun yang jelas pria yang di balik telepon itu tanpa pikir panjang bersedia membantu Nomada apabila Nomada membutuhkannya. That hurt. No, this can't. Yeah, but we are. Where are you? We can't be speaking right now. Martin. Oh, Rhonda. And a world. That's who you owe me, Dad. Anything. Beberapa saat kemudian, sheriff datang untuk menjalankan perintah Jeremiah yang dimana Nomada sendirilah yang akan menyambut kedatangannya. Nomada memberikan info jika dia baru saja menghubungi teman lamanya yaitu Kolonel Jack Hollister, orang yang memegang komando pasukan khusus Angkatan Darat Amerika. Namun Nomada masih memberikan kesempatan pada oknum polisi ini yang dimana Nomada bersedia untuk tutup mulut asalkan sheriff dan Jeremiah tak lagi mengganggu kedamaian warga kota ini. And the rest of your career in a federal penitentiary. I could make the call and just say, last cup of coffee and so see, it's your call, Sheriff.
Sambil kena mental, Sheriff pun melaporkan semuanya yang dikatakan Nomada pada Jeremiah. Namun Jeremiah menanggapi dengan berkata bahwa semua hanyalah gertakan saja, karena rupanya Jeremiah tahu siapa Jack Hollister yang dikatakan oleh Nomada. Di mana Jeremiah meyakini jika Jack Hollister yang dimaksud adalah komandan pasukan khusus yang telah lama gugur di medan perang. Maka saat itu juga Jeremiah mengutus Zeke untuk mengirim pasukannya untuk membereskan masalah ini. Jack Hollister has been dead for many years. What if this Hollister actually shows up? Di momen ini, Sheriff datang menodongkan senjata di mana Nomada sangat terpukul saat melihat orang-orang yang tak bersalah tewas bergeletak begitu saja. Di sisi lain, Clay tiba dengan membawa Lena di hadapan ayahnya. Sang ayah terlihat tak senang saat mendengar jika Clay hendak menikahi Lena. Lalu sang ayah berkata jika lebih baik Clay memakai Lena untuk 1 malam saja di pabriknya. Come around. I want her in my home. Take her to the... Thanks, Dad. We'll discuss it in the morning. Di sisi lain, Sheriff membawa Nomada ke pabrik bir di mana Zeke sudah menunggu kedatangannya. Namun alangkah menyesalnya sang Sheriff karena ternyata perintah pembantaian yang diberikan oleh Zeke termasuk juga untuk menyingkirkan sang Sheriff yang selama ini menjadi kaki tangan Jeremiah. Di dalam mobil polisi, Nomada tidak bengong begitu saja. Dia mengambil sebuah kawat dengan mulutnya untuk melepaskan borgol yang menjerat tangannya. Saat Zeke hendak menghabisinya, semua sudah terlambat. Sempat terjadi baku tembak di antara Nomada dan Zeke. Sampai akhirnya amunisi mereka habis yang memaksa mereka untuk baku hantam. Setelah Zeke tewas, Clay tiba di pabriknya. Namun Nomada lah yang menyambut kedatangannya sekaligus mencabut nyawanya. Son of a bitch. Did he hurt you? My daddy? Di sini, Lena sangat terpukul mendengar jika sang ayah telah tewas. Agar masalah ini cepat selesai, Nomada membawa Lena untuk mendatangi Jeremiah. Bukan hanya untuk balas dendam kematian ayahnya saja, namun untuk menciptakan kedamaian di kota ini. Akan tetapi, saat Nomada akan tiba di hadapan Jeremiah, ternyata Jack Hollister si kolonel angkatan darat itu adalah Nomada itu sendiri. The hell you think you're talking to? Annihilated? You knew we'd get annihilated. You knew that. Now, you were running in the wrong direction. And you get your sorry and you turn around. Do you understand, hear me, soldier? Di momen ini juga terungkap jika Jeremiah adalah mantan atasan dari Nomada yang berada di pasukan khusus. Diketahui pada saat masih aktif, Jeremiah selalu terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan haram. Di mana dahulu Jeremiah pernah mengirimkan Nomada dan pasukannya untuk misi jebakan. Misi yang dimaksud untuk menutupi berbagai operasi ilegal yang pernah dilakukan Jeremiah. Misi tersebut menjadi sumber trauma Nomada sampai saat ini. Dan sungguh kebetulan ternyata pengembaraan Nomada selama ini adalah untuk mencari penyebab kematian teman-teman sepertinya sehingga Nomada pun memberikan hukuman yang setimpal. Di malam itu juga Nomada dan Lena menguburkan seluruh jasad warga kota dengan layak. Yang lantas Lena bertanya kemana tujuan Nomada selanjutnya dan Nomada berkata jika ia akan pulang ke rumahnya untuk menghabiskan masa tuanya dengan tenang dan damai. Dan film pun selesai. I'm gonna start a whole new life. God is with you. Toil no danger, travel